Kita buka Alkitab kita di kitab Nehemia pasal 11 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-21, dua ayat. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di Bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo, tinggal di tanah miliknya, di kotanya sendiri. 21. Tetapi para budak di Bait Allah tinggal di Ofir, Jiha, dan Gispa, adalah pemimpin para budak di Bait Allah itu. Berikan nama Tuhan Yesus. Saya memberikan tema khotbah hari ini, lebih mulia menjadi budak di Bait Allah. Amin. Lebih mulia menjadi budak di Bait Allah. Kata budak itu rasanya sangat rendah, mungkin terhina di mata manusia. Betul tidak? Kalau seorang dikatakan kau budak, pasti terhina sekali, pasti rendah, merasa rendah. Tapi sadar tidak, manusia boleh menganggap budak itu rendah, tapi Tuhan menganggap budak itu hal yang sangat mulia. Amin. Budak itu bagi manusia di dunia ini rendah, terhina, tapi bagi Tuhan mulia. Amin. Maka saya memberikan tema lebih mulia menjadi budak di Bait Allah. Ya. Kata budak itu rasanya sangat rendah dan terhina di mata manusia. Tetapi bagi Tuhan menjadi budak di Bait Allah itu sangat mulia di mata Tuhan. Amin. Sangat mulia. Sangat hebat menjadi budak di Bait Allah. Karena tidak semua orang bisa ada di Bait Allah. Amin. Mungkin kita ini berjuang untuk kalau boleh kita bisa ada di Bait Allah. Tapi apakah bisa kita di Bait Allah? Karena untuk mencapai Bait Allah tidak semua orang. Amin. Tidak semua orang. Untuk menjadi orang yang ada di istana presiden, tidak semua orang. Amin. Tidak semua orang. Tapi kalau ada yang terpilih, ada bertugas di istana presiden, itu hal yang hebat. Kenapa hal yang hebat? Karena untuk sampai di istana presiden itu, tidak semua orang. Mungkin kita ini mau pergi ke istana presiden, tapi apakah kita bisa tembus? Apa kita bisa tembus tidak sampai di istana presiden? Karena untuk sampai di istana presiden itu ada penjaga, ada pasukan yang menjaga istana. Jadi kemungkinan besar orang yang bermaksud untuk sampai di istana presiden dia memenuhi syarat. Amin. Memenuhi syarat, bawa identitasnya, tunjukkan dia punya identitasnya, dilihat dulu orangnya ini dia punya niat baik atau tidak, dapat tujuan baik atau tidak, itu tanya semua, ya, diperiksa semua. Untuk mencapai istana presiden itu saja susah, amin, itu susah. Tapi kalau ada orang yang sampai di istana presiden, itu hal yang luar biasa. Saya mau kasih tahu, sesuai dengan firman Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah budaknya Allah, amin. Budaknya yang ada di Bait Allah, ya. Mulia kita ada di Bait Allah, ya. Lebih mulia kita ada di dalam Bait Allah, di rumah Allah seperti hari ini, amin. Seperti hari ini, kita ada di rumah Allah. Jadi menjadi seorang budak di Bait Allah itu hal yang sangat mulia. Apalagi kalau dipilih menjadi budak. Dipilih menjadi budak artinya dipilih menjadi seorang pelayan. Jadi kata budak itu, zaman dulu itu dibilang budak. Tapi zaman sekarang itu beda, dirubah. Kata budak itu mungkin rasanya terlalu hina, terlalu rendah.
Sehingga kata budak itu dan kata lain kira-kira apa bahasanya? Kata budak di zaman ini. Pembantu. Amin. Pembantu. Kata budak di hari ini adalah pembantu. Atau seorang pegawai. Atau seorang hamba Tuhan. Amin. Jadi hamba Tuhan itu adalah budaknya Tuhan. Amin. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah budaknya Tuhan. Budaknya Allah. Yang bekerja di bait Allah. Yang melayani Tuhan. Itulah budak. Jadi jangan berpikir kita ini orang yang hebat. Menjadi seorang hamba Tuhan itu sudah hebat. Tidak. Menjadi seorang hamba Tuhan itu harus melihat dirinya. Bahwa saya adalah orang yang rendah. Saya adalah orang pribadi yang biasa. Ya. Jadi budak zaman dulu itu dikatakan budak. Ya. Para nabi. Para nabi Tuhan. Mereka tidak lain adalah budaknya Tuhan. Amin. Budaknya Tuhan, budaknya Allah, hambanya Allah, abdi Allah. Abdi Allah artinya mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Amin. Abdi Allah artinya menjadi budaknya Allah yang siap melakukan pekerjaan Allah. Itulah budak di bait Allah. Abdi Allah dan kata lain adalah hamba Allah yang melakukan pekerjaan Allah. Sehingga kalau kita dibilang budak di bait Allah, jangan pernah merasa rendah. Amin. Jangan pernah berpikir, oh ini terlalu terhina. Ini hal yang mulia. Kalau kita dibilang budak di bait Allah, itu sangat mulia. Amin. Karena tidak semua orang ada di dalam bait Allah. Karena tidak semua orang ada dalam rumah Tuhan. Untuk melayani pekerjaan Tuhan, tidak semua orang datang langsung dikasih, oh kau melayani, oh kau melayani, oh kau melayani. Tidak ada. Pasti dilihat dulu, diseleksi dulu, dilihat dulu. Dia sudah melayani, dia sudah tekun, dia sudah setia, dia sudah rajin beribadah melayani Tuhan. Dia sudah setia, baru dikasih dia pelayanan. Amin. Jadi untuk mendapatkan pelayanan itu tidak semua, ya, tidak semua. Tidak semua asal datang langsung dikasih pelayanan. Belum kenal dia datang langsung pelayanan. Tidak. Pasti diseleksi dulu. Pasti dilihat dulu. Kenapa? Karena pelayanan itu kudus. Amin. Pelayanan itu mulia. Menjadi budak di bait Allah artinya orang yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah budak di bait Allah. Amin. Mengenal rumah Allah artinya menjadi bagian daripada rumah Allah. Itulah budak di bait Allah. Amin. Budak di bait Allah itu melekat dengan rumah Allah, melekat dengan pekerjaan Allah, melekat dengan Allah. Jadi kita bangga kalau kita dipilih menjadi budak di bait Allah, bangga. Amin. Jangan merasa diri rendah. Kalau kita dipilih menjadi seorang pelayan di bait Allah, di rumah Tuhan, ya, dalam pelayan itu hal yang paling mulia. Dulu saya barusan pertama dipanggil Tuhan, ya. Saya dikasih kesempatan untuk bersaksi saja. Saya senang sekali. Saya sudah bisa berdiri di depan, saya bisa bersaksi, ya. Saya dikasih bawa puji-pujian di rumah tangga, senang sekali. Saya senang sekali karena saya sudah bisa melayani. Apalagi kalau dikasih khotbah, lebih senang lagi. Artinya ini kepercayaan, amin. Ini kepercayaan. Jadi bicara tentang menjadi lebih mulia menjadi budak di bait Allah itu adalah hal yang mulia. Ya, tadi saya bilang kasih perumpamaan kalau kita mau sampai di istana presiden saja ini tidak sembarang. Kita punya keinginan tapi untuk mencapai di istana presiden tidak sembarang. Amin. Tanya-tanya kira-kira Pak Yahya sudah pernah ke istana presiden belum? Kalau sudah sampai di sana itu sudah hebat. Tapi hanya sampai di sana, tapi tidak bertugas di istana presiden. Tapi kalau sampai dipilih dan bertugas di istana presiden itu hal yang luar biasa. Menjadi budaknya di istana presiden karena tidak semua orang ada di istana presiden. Hari ini kita mendapatkan
firman Tuhan dengan tema lebih mulia menjadi budak di bait Allah. Jadi hamba Tuhan itu adalah budak. Amin. Hamba Tuhan itu adalah budaknya Allah, siap melakukan pelayanan 1x24 jam. Amin. Itulah budak. Jadi jangan bilang, oh ini malam-malam jemaat telepon menangis. Aduh Bapak tolong dulu ini, saya ada sakit begini atau saya ada begini. Baru kita bilang besok pagi. Tidak bisa. Seorang budak Allah siap melayani jemaat Tuhan. Amin. 1x24 jam. Karena itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Itu adalah budak yang sangat mulia untuk bekerja di bait Tuhan. Sama dengan seorang prajurit. Seorang prajurit tidak ada bilang, aduh Bapak besok dulu baru saya jalan. Malam ini saya antar istri ke rumah sakit. Tidak ada. Sekarang diperintah, sekarang berangkat. Amin. Itulah budak. Pekerjaan apapun yang kita kerjakan hari ini, kita adalah budak. Amin. Kita adalah budak. Harus rasa diri bahwa saya bukan bos, tapi saya adalah budak. Budak yang siap melakukan pekerjaan yang diberikan, yang dipercayakan kepada atasan saya atau kepada Tuhan. Kita diperintah, ya. Budak itu melekat dengan, kalau kita budak di bait Allah, artinya kita melekat dengan rumah Allah. Amin. Melekat dengan pekerjaan Tuhan, ya. Keadaan sebagai budak, bagaimana kita dapat melihat diri kita sebagai budak yang melayani Tuhan. Amin. Kita bisa melihat, saya adalah seorang pelayan Tuhan. Amin. Saya adalah budaknya Tuhan. Jadi mau kemana saja, saya jalan. Amin. Saya support kepada Pedaluya. Ini bukan main-main. Budak-budak dari Pedaluya. Ya. Rendah ke tidak kalau saya bilang ini. Ini luar biasa. Naik gunung, turun gunung. Masuk kali, keluar kali. Inilah budak. Siap melayani pekerjaan Tuhan. Ini adalah hal yang sangat mulia. Mungkin saja orang bilang, kau itu budak. Tapi budak yang sangat mulia di mata Tuhan. Amin. Sangat mulia di mata Tuhan. Ya, lebih mulia menjadi budak di bait Allah daripada menjadi budak di dalam dunia ini. Budak dalam dunia ini akan membawa kita pada kebinasaan. Tapi budak di bait Allah akan membawa kita kepada keselamatan. Amin. Keselamatan. Budak itu tunduk, ya. Budak itu tunduk. Kemuliaan dalam kerendahan menjadi budak di rumah Allah lebih mulia daripada kedudukan di dalam dunia ini. Jadi dunia ini tidak sama dengan ada dalam bait Allah. Amin. Kedudukan di dalam dunia ini tidak sama dengan kedudukan sebagai budak di bait Allah. Kedudukan dalam dunia ini tidak menjamin kehidupan kita. Tidak menjamin keselamatan kita. Tapi kedudukan menjadi orang yang bekerja sebagai budak di bait Allah mulia di hadapan Tuhan. Amin. Akan mengalami keselamatan. Itu Tuhan jamin, saudara Tuhan. Orang yang menjadi budaknya Tuhan dijamin Tuhan. Amin. Dijamin Tuhan. Itu makanya Musa ketika dia dewasa, dia menolak menjadi keluarga kerajaan Firaun. Karena apa? Karena dia melihat dia dirinya bukan dari kerajaan Firaun, tapi dirinya dari bangsa Israel. Dia tahu siapa dia. Dia tahu bahwa ternyata bangsanya diperbudak. Sangat kejam, sangat pahit. Musa menolak itu. Mari Musa keluar. Saudaraku, Musa tahu bahwa dia sedang ada dalam perbudakan dunia. Dia tidak mau ada dalam perbudakan dunia oleh karena kemewahan. Ya. Oleh karena kehebatan. Oleh karena kemewahan dunia. Tapi dia memisahkan diri, menolak dan dia keluar. Lebih baik saya menjadi budak di bait Allah daripada saya menjadi budak di Firaun. Amin. Itulah Musa menolak. Ya, Musa menolak, mau tinggalkan itu. Ya, menjadi budak di bait Allah dapat diartikan sebagai menjadi budak yang melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Amin. Kita adalah budak Tuhan, melayani dengan kerendahan hati. Budak yang tidak pernah memberontak. Budak yang tidak pernah disuruh melayani dibilang tunggu besok. Ini hari tunggu dulu, besok saya melayani atau tunggu dulu bulan depan. Tidak ada.
Namanya budak, hari ini kau disuruh melayani, siap melayani. Amin. Itulah budak yang rendah hati, yang ada penyekenan hati. Budak itu budak yang terpilih. Tidak semua orang dijadikan budak. Amin. Tidak semua orang menjadi budak. Tapi kalau orang yang baik pasti dipilih menjadi budak. Amin. Dipilih menjadi budak. Mau kerja di mana saja, pasti yang dipilih adalah orang yang baik. Ya, orang yang baik, orang yang ada penyekenan hati. Dia mau taat, ya, dia mau taat pada aturan. Ya. Menjadi budak itu yang menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah budaknya Tuhan. Saya siap melakukan semua pekerjaan Tuhan. Ya. Budak itu selalu ada di rumah. Budak itu selalu ada di rumah Tuhan. Amin. Saya adalah budaknya Tuhan, selalu ada di rumah Tuhan. Jadi kesepakatan kita untuk selalu ada di rumah Tuhan. Ya. Doa pada hari Selasa, doa pada hari Rabu, doa pada hari Jumat, doa pada hari Sabtu. Ini adalah satu kesepakatan yang mulia, bahwa kami harus ada di rumah Tuhan. Amin. Kami harus ada di rumah Tuhan. Ya, menjadi budak yang selalu ada di pelataran rumah Tuhan. Ya, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mereka melamar Tuhan. Menjadi budak itu ada di rumah Tuhan. Amin. Menjadi budak itu selalu ada di rumah Tuhan. Itulah orang menjadi budak yang baik. Menjadi budak itu kita harus tahu diri bahwa saya adalah budak yang bagian daripada pekerjaan Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Budak yang selalu ada di rumah Tuhan. Budak yang selalu ada di dalam hadirat Tuhan, itulah budaknya Tuhan. Ya. Dan seorang budak itu, saudara kekasih Tuhan, dia sudah bulatkan hati. Amin. Saya menjadi budak. Artinya saya bulatkan hati untuk bekerja bagi Allah saya. Amin. Seorang kalau datang mau minta kerjaan, lalu kemudian kita bilang kita terima dia, itu dia harus sudah bulatkan hati bahwa selamanya saya akan kerja. Amin. Saya akan kerja di sini. Apapun dia yang diperintahkan, apapun yang dia suruh, apapun yang diperintahkan, saya siap mengerjakan. Kenapa? Ketika saya minta kerja, ya, ketika saya minta kerja berarti saya sudah bulatkan hati saya untuk bekerja pada orang itu. Amin. Apalagi kalau kita mau jadi seorang hamba Tuhan, ya. Ketika saya mengenal Tuhan, saya bulatkan hati saya, Tuhan, hidup saya ini untuk Tuhan. Amin. Hidup saya untuk Tuhan. Kalau Tuhan memakai hidup saya siap untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Itu artinya bahwa ketika kita mulai tekad untuk menjadi seorang hamba Tuhan, nanti kita bulatkan hati kita semuanya untuk Tuhan. Amin. Semuanya untuk Tuhan. Jangan pernah takut untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan pernah ragu-ragu untuk ikut Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu untuk menjadi budaknya Tuhan. Tuhan Yesus saja sebagai Raja, dia sebagai Tuhan, dia taat pada Bapaknya. Amin. Dia taat pada Bapaknya. Dan dia mau menyerahkan dirinya, menebus hidup kita. Makanya ada pujian bilang apa? Suka-sukamu Tuhan. Amin. Hidup kita ini sudah ditebus Tuhan. Suka-sukanya Tuhan pakai hidup kita. Apa yang Tuhan mau lakukan hidup kita, kita siap ikuti karena kita adalah budaknya Tuhan. Budak yang sudah ditebus. Budak yang sudah diselamatkan Tuhan. Siap mengerjakan pekerjaan Tuhan. Berani membuat keputusan, bulatkan hati untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hidup saya untuk Tuhan. Hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Harus kita jangan menjadi bos, ya. Kalau menjadi bos, ini yang jadi soal. Kadang orang menganggap dirinya menjadi bos. Sudah dipilih menjadi seorang pemimpin jadi bos. Tidak. Saya punya prinsip. Dipilih saya jadi seorang pemimpin apapun, tetap saya adalah budaknya Tuhan. Amin. Saya adalah budaknya Tuhan. Saya siap melayani. Menjadi budak itu rendah hati. Amin. Menjadi budak itu rendah hati. Menjadi budak itu tahu diri siapa dia. Kita menjadi hamba Tuhan, jadi tahu diri kita. Bahwa kita adalah hamba.
Tidak lebih daripada siapa. Kita adalah seorang hamba yang siap melayani pekerjaan. Kita adalah seorang budak yang taat dan tunduk untuk melakukan semua pekerjaan Tuhan. Itulah seorang budak. Jadi kalau kita disuruh melayani, dipercayakan, saya menjadi budak yang terpilih. Amin. Bilang saya menjadi budak yang terpilih. Amin. Di Pedaluya banyak sekali budak yang terpilih. Hebat, luar biasa. Amin. Budak yang terpilih, melayani pekerjaan Tuhan. Luar biasa, mengagung, menyenangkan hati Tuhan. Memang kita dipilih untuk melayani Tuhan. Amin. Dipilih untuk melayani Tuhan, dipilih untuk menyenangkan Tuhan, menunjukkan hati Tuhan. Dipilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan, itulah kita dipilih. Jadi tidak sembarang kita dipilih. Lebih kejam, kenapa kita tidak mau diperbudak oleh dunia? Dunia ini kejam, saudaraku. Dunia ini kejam, ya. Perlu saya sampaikan, tanggal 1 Januari, kita sementara ibadah di sini, buka tahun. Dalam ibadah, dalam penyembahan, tiba-tiba saya dikasih penglihatan. Tuhan bilang untuk tahun 2025, tahun yang penuh dengan penderitaan. Tahun yang penuh dengan kesulitan. Tahun yang penuh dengan penderitaan, kesukaran dan air mata akan terjadi untuk tahun 2025. Dia bilang apa? Tapi ada jaminan. Tahun 2025 adalah tahun di mana kita akan menyeberangi Sungai Yordan. Setiap orang yang menyeberangi Sungai Yordan bersama dengan Tuhan akan selamat. Tapi orang yang menyeberangi Sungai Yordan tidak bersama dengan Tuhan akan binasa. Lalu saya bertanya sama Tuhan. Dalam doa saya terus bertanya, tujuan apa, maksudnya apa Tuhan? Tuhan bilang tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan kesulitan. Tahun yang penuh dengan kesukaran, tahun yang penuh dengan penderitaan, dan tahun yang penuh dengan air mata. Akan terjadi tahun 2025. Dan pada waktu itu saya langsung umumkan sama jemaat. Tuhan memberikan petunjuk sama saya. Kita banyak berdoa. Karena ternyata tahun 2025 bukan tahun yang mudah bagi kita. Tahun 2025 bukan tahun yang senang bagi kita. Tapi tahun 2025 adalah tahun yang sukar dan sulit bagi kita. Tahun yang penuh dengan penderitaan. Ada tangis dan air mata. Dan saudara tahu, kejadian mulai dari Januari sampai hari ini. Semakin hari bukan semakin kurang. Tapi semakin hari semakin membara. Dunia sedang terbakar, dunia sedang bergelora. Kenapa? Karena manusia sedang ada dalam perbudakan dunia ini. Amin. Kalau kita sedang ada dalam perbudakan dunia ini, akan menghancurkan kehidupan kita. Saya bilang sama jemaat Tuhan, kita perlu berdoa. Jemaat yang kecil dipercayakan untuk berdoa untuk membawa keselamatan bagi bangsa kita. Berdoa untuk membawa keselamatan bagi provinsi kita dan bagi keselamatan kota kita. Amin. Setiap hari saudaraku, bahkan bukan negara lain, Indonesia ini sedang panas. Indonesia ini sedang bergelora politik yang panas. Keadaan yang panas. Banyak tangis dan air mata hari-hari ini terjadi di mana-mana. Karena apa? Manusia diperbudak oleh dunia. Amin. Manusia diperbudak oleh dunia. Ente viral dengan apa? Ente viral dengan orang yang gampang bunuh diri. Gampang gantung diri. Ini perbudakan dunia. Kalau kita tidak diperbudak oleh Tuhan, kalau kita diperbudak oleh dunia ini, kita akan binasa. Tapi kalau kita diperbudak oleh Tuhan, kita akan selamat. Amin. Seperti hari ini. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, lebih dalam dalam Tuhan. Karena dunia hari ini bukan dunia yang sedang senang-senang. Bukan sedang baik-baik. Tapi dunia yang sedang bergelora, panas. Terjadi masalah di mana-mana. Dan di saat seperti ini, firman Tuhan ingat kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali hidup dalam Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Budak artinya orang yang intim dengan Tuhan. Itu budak. Budak di bait Allah itu orang yang intim dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Dia tinggalkan semuanya. Dia mau ada dalam Tuhan. Mau menjadi budak yang baik. Mau menjadi budak yang rendah hati. Dan menjadi budak yang siap
melakukan pekerjaan Tuhan, dan siap menghadapi tantangan. Itulah budak. Kita baca di Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Haleluya. Terus Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hari ini engkau sedang mengeluh. Hari ini engkau sedang berteriak karena perbudakan dunia ini. Teriaklah kembali kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan kembali kita. Amin. Tuhan akan mendengarkan teriakan kita. Dan Dia akan selamatkan kita. Saat ini adalah saat di mana kita berteriak pada Tuhan. Karena dunia ini sedang diperbudak. Hidup umat manusia sedang diperbudak oleh dunia ini. Kita perlu berteriak supaya Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan umat-umat Tuhan. Dan saat ini adalah saat di mana kita tidak santai-santai. Tapi justru saat ini kita mengambil keputusan, mengambil tindak, mengambil sikap untuk kami bulatkan hati kami. Kami mau berseru pada Tuhan. Karena orang yang menjadi budak di bait Allah, seruannya akan didengar Tuhan. Tangisnya akan didengar Tuhan. Ya, kita lihat sini di Keluaran 1 ayat 13-14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan oleh Mesir kepada mereka. Berikan bagi Tuhan Yesus. Ini pekerjaan dunia ini kejam, saudaraku. Dunia ini kejam. Ini ingat baik. Peperangan sudah semakin merambat seperti ubi jalar. Satu negara habis, satu negara lagi. Satu negara belum selesai, satu lagi. Peperangan itu betul-betul terus merambat. Itu artinya bahwa keadaan semakin pahit. Keadaan semakin hancur. Keadaan semakin kejam. Palestina sudah hampir 53.000 orang. Bayangkan, 53.000, Babylon mungkin separuh hilang. Tapi apakah perang itu berhenti? Sampai hari ini belum berhenti. Korban di bagian Israel mungkin sudah ribuan orang. Apakah berhenti perang? Belum berhenti. Mau Israel menghadap Mesir, mau Israel menghadap Palestina, Israel menghadap Lebanon, Israel menghadap Suriah, Israel menghadap Yaman, Israel menghadap Iran. Ini luar biasa, semakin kejam, semakin jahat, ya. Tidak ada damai lagi. Tapi kalau orang yang ada bait Allah damai, amin. Saudara sekarang merambat lagi ke India dengan Pakistan. Dua-dua negara ini ada punya nuklir. Itu artinya bahwa tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan penderitaan. Dan tahun seperti inilah Tuhan mengajak kita untuk kembali dalam hadirat Tuhan. Membaktikan diri kepada Tuhan sebagai budak di bait Allah. Mau melayani Tuhan. Mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, lebih mulia menjadi budak di bait Allah. Ya, ketika kita berteriak, kita berseru, ya, Tuhan pasti dengar kita. Kita dengar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih mulia menjadi budak di bait Allah. Ketika kita berseru, Tuhan mendengar kita. Ya, ketika kita di dalam kesulitan, kesusahan, Allah memperhatikan hidup kita. Mau diperhatikan Allah? Kita semua pasti senang dan rindu diperhatikan Tuhan. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hari ini katakan Tuhan, sama sungguh-sungguh bulatkan saya menjadi budak yang melayani Tuhan. Amin. Menjadi hamba yang melayani Tuhan. Menjadi abdi Allah yang melayani Tuhan. Menjadi nabinya Tuhan.
yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun harus melewati tantangan, walaupun melewati masalah, melewati persoalan, tetap melayani Tuhan. Para nabi-nabi Tuhan yang kita lihat di dalam Alkitab, mereka tunduk pada perintah Tuhan. Mereka mau lakukan semua perintah Tuhan. Mereka mau taat. Tuhan suruh ke sini, mereka ikut ke sini. Kau ke sana lagi, ikut ke sana. Taat, melakukan semuanya. Saudaraku, tahun 2012, saya di sini, tiba-tiba saya mendapatkan satu penglihatan. Saya disuruh untuk pergi melayani satu tempat. Tempat itu namanya Bena. Saya pikir Bena itu saya belum tahu. Lalu saya tanya orang, itu Bena di mana? Mereka bilang begini, Bena itu di Batu Putih, itu ada cabang. Hari Sabtu saya ambil saya punya koper, lalu kemudian saya ikat isi pakaian, saya taruh di motor dan saya jalan. Saya belum tahu tempat itu, tapi Tuhan suruh pergi ke tempat itu. Tuhan sudah tunjukkan di tempat itu modal seperti ini, keadaan seperti ini, gerejanya seperti ini. Jadi saya ikuti saja Tuhan. Kenapa saya harus ikuti? Padahal saya belum tahu. Budak, amin, budak, tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Sampai di Batu Putih saya berhenti di situ, saya ambil air dan saya minum. Lalu kemudian seorang ibu di situ, saya tanya, Ibu, Bena di mana? Oh, Bapak ini Bena di sini. Oh ya. Saya bilang sama ibu itu, dari sini ke Bena kira-kira kalau ojek berapa? 15.000 waktu itu tahun 2012. Dalam petunjuk itu seorang perempuan yang antarkan saya sampai di tempat itu. Tapi dalam perjalanan saya sudah lupa. Tapi sampai sana ketemu itu ibu. Lalu kemudian ibu itu saya tanya, ibu mau kemana? Saya juga mau ke Bena tapi saya tunggu ojek jemputan. Oke. Tunggu lama-lama, sekitar ada setengah jam saya di situ. Ibu itu ojek belum datang ambil. Dan jemput dia, katanya dia ada kontak ojek, tidak ada. Saya bilang, saya punya pikir dalam hati, lebih baik saya tolong itu ibu. Yang saya pikirkan tolong dia. Saya bilang, ibu kalau mau dengan saya daripada keluar uang ojek 15.000. Lama-lama ibu itu seperti malu-malu, tapi lama-lama dia mau juga. Ketika dia mau, saya ambil sapung koper di depan, di belakang, saya taruh di depan, saya muat dia. Dalam perjalanan, jalan itu sudah mulai, matahari sudah mulai turun, sudah mulai gelap. Jalan, belum sampai. Tiba-tiba saya ingat Tuhan itu, perempuan itu yang antar kau. Oh, baru saya kaget, betul juga. Kalau tidak perempuan saya sudah tersesat. Ya. Kalau tidak perempuan saya sudah tersesat. Karena saya pikir dekat kan, tapi gampang-gampang itu tidak. Jalan belum sampai. Tiba-tiba ibu itu bilang begini, Bapak minta maaf, rumah saya di sini. Tapi Bapak itu di sana ada gunung putih, ada gunung putih, Bapak Alek tahu. Ada gunung putih, ya, ada gunung putih. Karena walaupun matahari sudah gelap, sudah turun, tapi itu gunung putih itu kelihatan putih dari jauh. Nah, itu bilang begini, tapi kalau Bapak mau saya antar. Saya pikir dalam hati, kalau saya antar ibu itu antar saya ke tempatnya. Lalu ibu itu pulang saya antar. Kita bakal antar terus begini. Lebih baik sudah, ibu biar saya jalan sudah. Dia bilang itu ada gunung putih Bapak. Sudah saya jalan. Saya jalan. Saya bayangkan kembali petunjuk tadi malam bahwa di depan itu gunung, tebing, ada jalan, gerejanya bagian bawah. Itu gerejanya dia pembobongnya tinggi begini. Akhirnya saya sampai situ, saya lihat persis itu. Saya masuk dan saya ketemu dengan gembalanya, ya. Saya kan udah ketemu ke pendetanya, saya tidur situ. Sudah jam 6:30 itu dinginnya minta ampun di tempat itu, ya. Dan saya bilang sama itu pendeta, besok ada orang yang sakit sudah lama yang tidak bisa jalan, besok dia akan jalan di sini. Dan besoknya kami melayani, dan begitu habis ibadah, orang pikul itu Mama Tua 1 tidak bisa jalan, datang dalam gereja. Kami doakan Mama Tua itu berjalan langsung di situ. Saudaraku, tanpa saya tidak tahu.
Tapi kenapa harus pergi? Jawabannya karena seorang budak. Amin. Seorang budak siap melakukannya. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat, apakah Elia sudah tahu? Tidak. Tapi Tuhan yang suruh pergi. Ada seorang janda sudah siapkan makan bagimu. Seorang budak diperhatikan Tuhan. Amin. Seorang budak yang baik, yang bekerja di bait Allah, sangat mulia karena diperhatikan Tuhan. Amin. Diperhatikan Tuhan. Budak yang siap melayani pekerjaan Tuhan. Budak yang siap menerima tantangan. Itulah budak. Budak yang siap melakukan semuanya. Jangan pernah malu-malu dibilang budak. Jangan pernah rasa risih dibilang budak. Jangan pernah rasa rendah hati dibilang budak. Jangan pernah rasa iri dibilang budak. Jangan, kitalah budaknya Tuhan yang bekerja di bait Tuhan. Amin. Yang bekerja di bait Allah. Karena budak di bait Allah sangat mulia di hadapan Tuhan. Amin. Manusia merasa kita rendah. Dunia merasa kita rendah. Tapi Tuhan melihat kita sebagai budak yang sangat mulia. Amin. Budak yang sangat mulia. Yang sungguh-sungguh mau ada dalam bait Tuhan. Mau melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan berkat kita. Amin firman Tuhan.